Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam kepada semuanya dari anggota kelompok 1 dan juga kelompok 12. Nah, di Zoom kita kali ini itu dalam rangka membahas atau memperdebatkan suatu topik yang sudah dikasih oleh dosen mata kuliah media literasi. Nah, topik yang akan dibahas itu tentang pengemis. Sebelumnya, perkenalkan saya ini dari tim 12 pun Zoomit pada malam ini. Untuk topiknya itu yaitu pengemis di jalan sebaiknya tidak diberi uang. Setuju atau tidak? Jadi di sini dibagi dua kelompok, satu dari tim pro dan juga kelompok 12 sebagai tim kontra. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya minta penjelasan awal dari kelompok pro terlebih dahulu, yaitu dari kelompok 1 mengenai topik hari ini. Dipersilahkan perwakilan dari kelompok 1. Dari Kang Sabta ataupun dari kelompok 1 mau siapa? Perkenalkan, saya Saptari di kelompok 1, di mana saya itu tim tidak mengasih uang kepada pengemis. Yang pertama, Boleh dilanjut atau mungkin dari sepertinya ada kenalan dari Kang Sabta, boleh mungkin diwakili oleh siapa dulu dari kelompok 1? Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Hujan bin Haq. Nah, pada kesempatan ini saya tidak setuju. Saya setuju bahwa pengemis sebaiknya tidak diberi uang. Karena beberapa alasannya itu karena pengemis itu rela memperdagangkan kemanusiaannya. Seperti apa? Yaitu salah satunya yaitu penyewaan bayi seperti itu. Mereka rela demi uang, bahkan menyewa itu cuman seharga 30.000. Bahkan bayi tersebut dibawa panas-panasan resep dokternya. Itu mengapa tidak sangat setuju bahwa pengemis sebaiknya tidak diberi uang. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya ada tambahan dulu dari kelompok 1. Dan yang saya seperti contoh yang buruk di mana awalnya mungkin di satu trotoar hanya ada tapi melihat dari itu otomatis orang-orang yang bahasa kasarnya itu untuk mengemis juga. Jadi lama kalau gitu loh, yang awalnya cuma satu atau dua di akhir-akhir jadi mungkin ada 5 ada 10 orang. Dan juga tidak semua ya emang layak untuk dikasih uang karena mereka masih kuat, masih sanggup untuk cuman ya tadi karena ya termotivasi gitu loh. Mungkin dari kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sebelum lanjut, kita minta tanggapan dulu dari kelompok 12 mengenai topik yang awal, yaitu pengemis di jalan sebaiknya tidak diberi uang. Sepakat ataupun tidak? Dari kelompok 12 boleh dikemukakan pendapatnya. Silahkan, mungkin dari Teh Seni, Teh Haifa ataupun Teh Putri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haipado Hairunisa, NIM 0322231155. Di sini saya sebagai anggota dari tim kontra atau oposisi, saya akan memberikan sanggahan terhadap mosi bahwa pengemis di jalan sebaiknya tidak diberi uang. Sebenarnya gitu ya, memberi uang atau bantuan kepada pengemis itu merupakan pengamalan Pancasila yang kelima dan yang kedua, yang dimana terdapat nilai-nilai berupa gotong royong,
kekeluargaan, kemudian saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Seperti yang dikatakan Kang Nasir tadi ya, bahwa pengemis di trotoar yang asalnya hanya ada satu atau dua, tapi menjadi banyak gitu. Sebenarnya itu tuh kita tuh bukan gimana ya? Kita tuh gak tahu gitu kondisi hidup pengemis itu seperti apa. Kadang kondisinya itu sulit dipahami dan mereka itu sering membutuhkan bantuan finansial untuk kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara. Kemudian yang selanjutnya memberi uang kepada pengemis itu menurut saya gitu ya sedikit mengurangi penderitaan langsung karena uang tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi kesimpulannya saya gitu, tim saya tidak setuju dengan gagasan bahwa pengemis di jalan sebaiknya tidak diberi uang. Itu saja, Kang. Oke, ada tambahan dulu dari kelompok 12 mengenai topiknya. Oke, Izin menanggapi, Kang. silakan. Pertama, oke. Perkenalkan, nama saya Seni Setiawati dari tim 12, tim 02 333 2214. Oke, jadi di sini saya akan memberikan dulu alasannya kenapa pengemis sebaiknya tidak diberi uang. Saya di sini tim kontra. Yang pertama, karena ada beberapa faktor atau alasan. Bisa saja orang yang mengemis itu kekurangan finansial atau ekonomi. Dan yang kedua, mungkin mereka tidak mempunyai keluarga atau ditinggalkan oleh keluarganya. Yang ketiga, bagaimana dengan anak kecil yang ditelantarkan oleh orang tuanya? Mereka tidak punya pilihan untuk kebutuhannya, makan, ataupun minum. Dan yang keempat, di zaman sekarang itu kerja itu susah ya. Cari uang itu susah. Sekolah SMA aja sulit untuk mencari kerja. S1 juga kadang ada beberapa yang tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana dengan nasib orang yang tidak sekolah atau tidak berpendidikan? Dan yang terakhir, orang yang tidak bekerja dan memilih untuk mengemis, mungkin mereka terpaksa. Bisa jadi karena mereka mempunyai riwayat kesehatan, mempunyai riwayat kesehatan, misalnya sakit, cacat, atau bahkan orang yang sudah tua renta. Nah, di sini juga saya akan memberikan Pancasila yang kedua, yaitu yang pertama, tidak membedakan dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap empati, tolong-menolong terhadap sesama, serta membantu orang yang membutuhkan. Jadi kesimpulannya, kita memberi uang kepada pengemis, itu bisa jadi sedekah, dan itu hukumnya sunnah. Mungkin sekian kan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, dilihat dari kedua kubu kita bisa lihat bahwa yang diambil itu dari sisi kemanusiaan. Dua-duanya bisa dilihat dari aspek kemanusiaan, tetapi ini dua sudut pandang yang berbeda. Nah, dari keempat orang yang sudah mengemukakan pendapatnya di awal tadi, selanjutnya dipersilakan bagi yang mau menyanggah argumen dari keempat orang tadi, boleh diacungkan tangan terlebih dahulu. Bebas mau dari tim mana dulu? Oke, dari Kang Sabta boleh. Silakan. Ya, saya ingin mendapati tadi yang pendapat kedua yaitu dari kelompok 12 bahwa dikala kita sebagai sarjana itu ya sulit untuk mencari pekerjaan. Kalau menurut saya bukan sulit mencari pekerjaan sih, entah yang nggak sekolah juga. Kenapa kita nggak usaha gitu? Karena lebih baik kita itu memberikan pelatihan khusus pada para pengemis ataupun para anak jalanan. Kenapa untuk memberikan pelatihan khusus itu daripada memberi uang? Karena dengan memberi pelatihan khusus itu, mereka akan terampil ke depannya, akan menciptakan usaha-usaha sendiri gitu. Jadi kita tuh jangan berpikir untuk menjadi pegawai ataupun untuk menjadi ya kayak untuk mencari pekerjaan. Kenapa kita tidak membuat usaha sendiri gitu? Karena di saya juga ada yang sekolah tapi sukses. Kenapa? Karena dia itu berusaha untuk menjadi pengusaha, bukan untuk menjadi pegawai. Nah, saya tidak setuju bahwa dengan memberi uang itu sama saja merusak mental. Nah, kenapa kita tidak memberi pelatihan ataupun memberi
modal untuk mereka untuk usaha gitu. Mungkin gitu aja. Tidak setujunya. Untuk Kak Siti dipersilahkan mau ngasih tambahan ataupun eh, menanggapi materi-materi yang tadi. Baik, saya akan menyanggah dari kelompok kontra. Saya punya salah satu bukti untuk memperkuat alasan saya kenapa saya pro untuk tidak mengasih uang kepada pengemis. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Sekretaris Umum MUI DKI Jakarta oleh Bapak Samsul Ma'arif, bahwa apapun alasannya memberi uang kepada peminta-minta itu tidak dibenarkan. Maksudnya tidak hanya meminta, tapi memberi juga masuk di dalamnya. Jadi memberi yang bisa mengganggu ketertiban umum itu dilarang. Nah, dengan kita memberi, jumlah mereka akan semakin banyak, dan itu membuat mereka bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan, dan akan terus meminta-minta belas kasihan dari orang lain. Mungkin cukup sekian. Oke, sebelum lanjut, ada sanggahan dulu kah dari kelompok 12 dari tim kontra? Oke, tidak ada. Silahkan lanjut dulu ke Nasir. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau memang argumennya mau ngambil Pancasila, kenapa kita gak ngambil dari perspektif yang lain gitu loh. Misal dari sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia kan. Ada rakyat Indonesia yang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang layak, namun tidak bagi pengemis. Kenapa kita tidak menyoroti hal yang lebih jauh dari itu? Seperti peran pemerintah di sana, kenapa pemerintah tidak, maksudnya gini, daripada kita membantu mereka hanya dengan uang Rp10.000 atau Rp20.000 gitu, saya lebih mendukung ke opini Kang Sapta gitu loh. Kenapa kita tidak memberi menurut saya ya, saya sangat senang dikasih barang, dan hal tersebut membuat gini. Dulu saya terbiasa diberi hadiah untuk apa-apa yang saya gapai di hidup saya. Misal kalau ranking, saya bakal dikasih sesuatu. Nah, hal itu berubah setelah saya masuk ke jenjang SMA gitu loh. Dimana saya ya kalau minta pasti bakal dikasih dengan tanpa syarat. Hal tersebut membuat saya merasa cukup dan merasa membunuh rasa ingin berkembang gitu loh. Nah, saya menganalogikan hal tersebut kepada para pengemis, di mana kalau kita terus ngasih uang mereka, ya di akhir mereka akan nyaman dengan keadaan mereka gitu loh. Bukannya mereka ingin berkembang, mereka justru malah menyandarkan hidupnya ke ngemis itu sendiri. Ya jadi gitu, kesimpulannya, kenapa kita gak ngasih pelatihan khusus apa-apa gitu loh. Bukannya saya saya tahu ngasih uang ke pengemis itu hal yang mulia, dapat pahala juga. Cuman saya berpikir lebih jauh, di mana daripada kita ngasih uang yang gak seberapa, lebih baik kita tuh ngasih pelatihan khusus atau apa gitu loh. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ada kata-kata yang kurang kalian pahami. Jika dilihat dari sisi pro, sudah memberikan argumen tentang alternatif lain mengenai permasalahan soal pengemis di jalanan ini. Selanjutnya ada dari tim kontra, Teh Tina, boleh dipersilakan untuk menyanggah ataupun menambahkan argumennya. Terima kasih. Maaf ya. Sebelumnya saya mau menyanggah tadi pendapat yang tadi ya, yang katanya pelatihan. Terus kenapa kenapa nggak dikasih pelatihan daripada diberi uang gitu? Maksudnya di sini kan kita juga kan bukannya apa-apa ya, kita juga butuh pekerjaan gitu.
kayak gak ada waktu tuh. Kita kan cuman mau sedekah. Kita hanya mau sedekah, terus yang kita bisa kan cuman sedekah terus memberi pengemis itu uang gitu. Gak bisa memberi pelatihan kepada semua pengemis atau kepada satu orang pengemis karena kita juga butuh penghasilan gitu. Kayak gimana ya? Kita bukannya orang berada, bukan maksudnya kayak kayak artis Raffi Ahmad lah gitu ya. Bisa nyewa bukan bisa ngambil semua pengemis terus ngasih pelatihan gitu. Kan kita cuman orang biasa yang bekerja gitu. Bekerja terus kita cuman mau sedekah. Kita mau sedekah terus dengan cara memberi uang kepada orang gitu. Jadi kayak yang ngasih uang itu kita gitu nggak ada maksud lain gitu. Kalau ada hal lain dari pengemis itu ya bukan urusan kita gitu. Oke, ada tambahan dulu dari siapapun, kelompok manapun. Boleh Mau saya bilang, argumentasi yang tadi si kakak itu silakan. izin. Jadi maksud di situ tuh bukan kitanya, kita kan ada tuh di sebuah negara atau di sebuah wilayah atau di sebuah tempat tuh di saya tuh ada di mana organisasi khusus atau kelompok khusus itu dia itu mempunyai sebuah wadah untuk pelatihan para pengemis gitu. Contoh di saya ada Majelis Akbar di mana di situ tuh ada pelatihan khusus buat para pengemis. Nah, mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena mungkin di daerah Anda, di daerah kalian semua, terutama di daerah saya itu ada untuk pelatihan orang-orang yang dimana kurang mampu. Ya, ibaratnya tuh bilang ke organisasi ini, ada orang yang mau melatih usahanya ke depannya. Nah, otomatis kita tuh hanya memberikan itu aja, memberitahu aja udah. Dengan memberitahu itu sama saja kita membantu beliau untuk mengangkat derajat beliau dari yang tadi pengemis menjadi seorang pengusaha. Jadi lewat organisasi intinya, bukan kitanya gitu. Mungkin sih itu. Terima kasih. Dilihat dari kedua aspek, mungkin dari kelompok 12 bisa dilihat dari segi empati untuk mengenai topik bahwa pengemis itu sebaiknya dikasih uang ataupun tidak. Dari tim pro pun mengungkapkan argumen yang cukup argumentatif, bahkan ada yang menawarkan solusi. Nah, setelah beberapa orang tadi, sebelumnya ada tambahan ataupun sanggahan mengenai argumen-argumen yang sudah dipaparkan tadi. Dari Nasir, oke, boleh. Saya cuma mau nambah sedikit, kasih tambahan sedikit. Setelah saya baca-baca, ternyata uang yang kita kasih ke pengemis atau sedekah itu sendiri bisa berujung haram apabila si pengemis itu menggunakan uang tersebut ke hal-hal yang negatif ataupun dampak dari kita ngasih ke orang itu jadi buruk. Gini maksudnya, dengan kita ya gak jauh dari penjelasan saya sebelumnya, kalau kita ngasih uang ke pengemis, hal tersebut bisa mematikan keinginan dia untuk berkembang menjadi lebih baik dan hal tersebut bisa jadi haram. Sekian, terima kasih. Ada Kan kelompok 12. Nurmala, boleh, Coba. silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nurmala. Saya mau nyanggah yang tadi pengemis harus diberikan pelatihan gitu kan. Nah, mengasumsikan bahwa semua pengemis dapat dengan mudah mengakses pelatihan adalah kayak nggak realistis gitu. Karena banyak pengemis menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya akses ke program pelatihan, atau bahkan keterbatasan kesehatan fisik atau mental yang menghalangi mereka untuk ngikut pelatihan gitu. Terus
banyak juga pengemis menghadapi situasi kebutuhan mendesak yang perlu ditangani dengan segera, seperti kayak apa ya, kekurangan makanan, layanan kesehatan, tempat tinggal gitu kan, memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang atau bantuan material, dapat memberikan bantuan yang langsung dan nyata gitu dalam apa ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena kan proses pelatihan membutuhkan waktu, upaya, dan sumber daya yang signifikan. Nah, apa ya, meliputi penentuan program pelatihan yang sesuai gitu kan. Jadi kan pelatihan mungkin jadi kan harus memberikan bantuan yang lebih langsung gitu dan praktis gitu, seperti bantuan finansial. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, jadi dari tadi kan menawarkan solusi berupa seperti pelatihan. Nah, dari Kapri sendiri itu mencoba menggali pelatihannya itu seperti apa. Hal yang paling mendasar, para pengemis tidak bisa membutuhi soal makanan ataupun kebutuhan yang pokok lainnya. Nah, dari tim satu ada tadi solusi yang ditawarkan tadi. Nah, udah, saya di sini tuh ingin menambahkan saja. Maksud di sini tuh organisasi ini tuh tidak hanya untuk memberikan pelatihan khusus ya. Di situ tuh bisa aja kalau kita ada niatan untuk menjadi pengusaha sukses itu aksesnya mudah sekali gitu. Enggak gampang, gampang, nggak ribet, nggak apa. Nah, di situ organisasi tersebut juga kayak di saya Majelis Akbar, di situ tuh kayak memberikan modal tidak hanya untuk dia usaha, tapi langsung itu dia tuh tidak, bank tuh lebih suka organ tuh mengasih kepada dengan organisasi itu mengangkat dia gitu, tidak membuat dia mental dia tuh jadi khusus. Saya maaf tambahin lagi ada modal khusus. Habis itu lagi hasil tuh dia menjadi pengusaha hasil ya, ya atau separuhnya organisasi. Teh Rizky boleh silakan. Kan enggak yang itu pengemis bisa diharap. Nah, itu gimana? Maksudnya memberikan nggak tahu dari ke pengemis. Kalau serah digunain apa, yang penting kan kok gitu. Terus eh kita juga kalau eh apa namanya? Kalau kita kan termasuk seudon gitu loh. Si- apa siapa tahu itu buat kebutuhan sehari-hari atau gimana. Udah gitu aja sih. Oke, Fauzan boleh. Saya akan menyanggah teteh yang tadi ya. Maksud uang yang kasih dari kita ke pengemis itu menjadi haram, itu salah satunya yaitu menjadi pak atau membeli miras ataupun hal-hal yang negatif tersebut. Nah, hal-hal tersebut mengapa kelompok kami pro gitu, karena hal-hal negatif tersebut dengan tidak uang. Solusi yang terbaik menurut saya ya, yaitu salah satunya dengan memberi uang ke lembaga-lembaga untuk memberikan ke orang-orang yang tepat. Seperti apa? Seperti ya contohnya Data Peduli lah.
kalian tahu ya pasti seperti itu. Ataupun zakat fitrah, zakat mal. Nah itu hal-hal kita lakukan kepada sasaran yang tepat. Seperti Jika dilihat dari tim pro itu tim satu itu mengenai pemberian tersebut, kita lihat dari tim masing-masing memberi bagus, bisa dibilang urusan uang tersebut. Sebenarnya bisa bilang berbeda, ya. Ini mengenai sistem dan juga empati. Nah, silakan memberi tanggapan ataupun menyanggah. Kang Advi. Kan apa siapa tadi teh, kita cuma niat memberi kan, tanpa apa, jangan suujon atau apa ke pengemis. Tapi kalau apa ya, mau sedekah, contohnya ke kotak amal lah atau ke hal-hal lain, jangan ke pengemis. Maksudnya tuh bukan kita gak ada empati untuk memberi ke pengemis, justru karena kita ingin mengubah si pengemis itu, dia akan mau berkembang gitu. Banyak contoh juga, jadi dia pengemis tuh kayak yang ada apa, agak ada tangan padahal dia punya tangan gitu. Dan rata-rata di lapangan sendiri pengemis itu ya pengamen atau apa ya, gak bener hidupnya gitu. Jadi maksudnya itu bukan kita apa, gak ada simpati untuk memberi, cuman kalau mau bersedekah lebih baik ke hal lain aja gitu, bukan ke pengemis. Bukan nggak boleh, tapi ya itu karena kebanyakan di lapangan banyak pengemis atau ya yang seperti itu, si uangnya tuh dilakukan ke hal-hal negatif gitu. Emang nggak semua, cuman kebanyakan gitu. Terutama dampak dari itu teh kemajuan negara kita juga. Maksudnya tuh kalau terus ada apa, pengemis itu jadi gak akan maju gitu. Bisa dipahami mungkin? Oke, paham. Kang Sabta boleh ngasih tanggapannya. Sebelum saya barangkali dari kelompok 12 ingin memperkuat gitu. Barangkali, ayo. Kelompok 12 ada sanggahan dulu kah mengenai argumen-argumen yang kelompok satu lontarkan tadi? Oke, boleh dari Kang Rizal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dipidul Haq. Izin menambahkan Kang, jadi mungkin maksud dari Kang Advi mah gitu, mending kita sedekah-sedekah ke yang pasti-pasti aja gitu, daripada sekarang sedekah ke pengemis gitu. Kita gak tahu nanti si pengemisnya itu pakai uangnya buat kebaikan atau keburukan. Jadi gitu, jadi mungkin gitu simpelnya. Semisalkan gini, mending kita sedekah ke yang pasti-pasti aja gitu. Apa ya? Gimana sudah jelasinnya Kang? Semisalkan kita bikin wadah gitu buat tempat sedekah, terus nanti uang sedekahnya dibikin buat wirausaha. Nah, si wirausaha itu ngebikin lapangan kerja buat para pengemis. Kayak gitu mungkin Kang gambarannya. Oke, Terima kasih. jadi
Setuju gak soal argumen pengemis di jalan sebaiknya tidak diberi uang? Setuju. Setuju, Kang. Boleh dari Kang Fauzi. Untuk menambahkan ya dari Kak gitu. Nah, untuk soal pemberian sedekah gitu. Sedekah itu macam-macam, sedekahnya bukan hanya uang. Mungkin untuk sedekah yang lebih bermanfaat itu sedekah menyalurkan ilmu kita itu terhadap pengemis tersebut. Salah satunya apa? Pelatihan itu sendiri seperti pelatihan skill, pelatihan pekerjaan atau pelatihan yang lainnya untuk membantu pekerjaan mereka, untuk mendapatkan pekerjaan mereka lah. Untuk hasil atau tidaknya, setidaknya ilmu kita itu tersalurkan, kan ilmu yang bermanfaat itu pasti sampailah ke surga lah gitu. Terima kasih. Dilihat dari kayak ngasih solusi soal pelatihan itu, apakah itu tanggung jawab setiap orang atau ada seseorang ataupun lembaga yang seharusnya memberikan fasilitas kepada yang di jalan? Seharusnya harus ada sih. Contohnya saja kan gelandangan pengemis itu dipilih oleh negara. Nah, seharusnya ada kan di lapangan tidak begitu seperti itu. Izin menambahkan, Kang. Boleh, Kang Sapa, silahkan. Nah, kalau mungkin sebagian wilayah juga ada yang punya organisasi, ada yang enggak ya. Kalau di saya mah ada gitu ya. Organisasi kayak gitu tuh ya intinya mah kita kayak membantu sesama ya. Otomatis nama lembaga di saya tuh kayak Majelis Akbar gitu ya. Nah, membantu kayak gitu. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, itu tadi Kang Rizal itu kelompok satu atau kelompok 12 ya? Kalau kelompok 12 tadi mengatakan seperti itu, sama saja dia mengatakan setuju dengan kelompok satu gitu. Iya, Kang, maaf. Sebelumnya udah dipikir-pikir gitu, tapi ya gimana gitu. Itu mah bukan persepsi dari Ijal gitu, cuman meluruskan dari Kang Atpi gitu, cuman gitu. Menambahkan Maaf, Kang. berarti sama saja. Kang, belok Kang, murtad. Oke, dari Kang Sapta mau dilanjut? Sudah mungkin itu aja. Dari tim soal para gelandangan itu, pengemis itu, apakah itu menjadi urusan semua orang, terutama dalam hal sistem fasilitas, memang ada lembaga khusus ataupun orang khusus untuk menangani hal tersebut? Dari tim 12, adakah tanggapannya? Ataupun dari tim 12 mungkin sanggahan juga boleh. Ataupun argumen yang tadi diperkuat, silahkan. Nah, dari Teh Rizky Fadila ada, silahkan Teh Rizky. Jadi gini, tadi kan pada bilang yang soal apa? Soal Sudan sama pengemis itu loh. Saya mau menjawab gini. Saya kan pernah masuk pesantren, terus guru ngaji saya tuh bilang gini, kalau ada pengemis, berilah dia sedikit uang, karena di antara pengemis itu pasti ada malaikat. Nah, terus saya tuh kalau mau ngasih pengemis langsung ngasih karena siapa tahu itu malaikat gitu, gitu, gitu aja sih. Kalau kata Kak Fauzan tadi, gimana konteksnya tuh? Kalau memberi bukan hanya dari soal uang. Itu konteksnya itu lebih ke penyaluran ilmu lah kepada pengemis itu supaya mendapatkan perubahan dalam hidupnya,
bukan hanya sekedar menginginkan uang dengan mental pengemis tersebut. Jadi mungkinlah dari orang-orang sekitar ataupun lingkungan sekitar, kalau ada pengemis lah mungkin ada rasa iba lah, ingin merubah hidup dia. Oke, mungkin keluar. Oke, Avojan boleh lanjut. Oh lanjut, siap. Maksud pemberian sedekah dalam bentuk ilmu itu supaya mereka itu ada perubahan dalam hidupnya. Contohnya supaya hidup mereka lebih baik lagi, tidak hanya mengandalkan mental pengemis. Begitu kan, karena mental pengemis itu kan biasanya itu karena pembiasaan-pembiasaan orang lain memberikan. Nah, karena itu dengan pemberian penyaluran ilmu pengetahuan atau pelatihan tersebut, mungkin kita bisa merubah hidup mereka nya, karena mungkin hidup mereka mungkin serba kekurangan, ya setidaknya punya ilmu atau pelatihan dasar untuk perubahan mereka dalam hidupnya. Oke, mungkin oke Teh Laila boleh. Izin menambahkan dari tim kontra mungkin sedikit kali ya. Kayak kesimpulan aja dari tim kontra. Terkait dengan apa ya, pengemis gitu lah ya. Tim kontra terutama saya gitu ya, menyebutkan bahwa kayak nggak semua pengemis terlibat dalam tindakan semacam itu ya. Yang tadi tim pro bilang lah, berapa mungkin dari mereka mungkin terdesak oleh kebutuhan dasar gitu ya, atau terjebak dalam situasi sulit. Ada juga mungkin yang dieksploitasi oleh orang lain. Nah, jadi mungkin sebelum membuat kesimpulan, lebih baik berempati dan mencoba apa ya, kayak memahami latar belakang mereka gitu ya. Jadi mungkin kita itu hanya memberikan uang aja buat mereka, gak ada niatan atau maksud apa-apa gitu. Seperti yang tadi Teh Rizky bilang, kalau kita udah ngasih uangnya ya udah, kita udah menjalanin kewajiban kita buat bersedekah sebagai seorang muslim gitu ya. Masalah uang itu mau dipakai buat apa, itu bukan urusan kita lagi gitu ya. Ya udahlah, itu mah urusan dia sama yang di atas aja gitu. Jadi gimana ya, kayak sebuah hadis nih, ada sebuah hadis yang menyebutkan sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya gitu. Jadi kembalikan itu kepada apa ya, diri kita sendiri gitu ya. Jadi ya udah, itu tergantung niat kitanya aja. Kalau kita niatnya ngasih aja ya udah, nggak ada urusan apa-apa lagi gitu ya sama si pengemis itu. Kalau misalkan uang itu dipakai dipakai sama si pengemis buat hal-hal yang tidak atau negatif gitu ya, bisa dibilang negatif, ya udah itu mah urusan dia sama yang di atas aja gitu. Mungkin sekian, terima kasih. Ya, silakan kepada Kaila untuk melanjutkan pendapatnya. Udah Kang, segitu pendapat dari saya mah. Mungkin tuh dari Faujan Binaul Haq yang mengangkat Ya, tangannya. oke, terima kasih kepada Kaila atas pendapatnya yang sangat luar biasa. Dilanjut dengan Fauzian Milahak untuk memperkuat pendapat dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih. Menurut saya kurang setuju ya, karena pendapat Laila, karena kita bukan hanya sekedar memberi saja. Kan ini soal empati ya. Empati kita terhadap mereka, terhadap perubahan mereka. Karena mereka itu dibiasakan dengan meminta-minta, dengan mental pengemis lah seperti itu. Nah, karena kita tim pro, jadi gimana ya? Jadi saya lebih ke memberikan perubahan terhadap hidup mereka.
Salah satunya yaitu dengan pelatihan, dengan menyalurkan ilmu kita terhadap masalah apa tuh? Masalah dampak dari memberikan uang, eh, eh, ya salah satu dampak negatif yaitu solusinya yaitu karena mereka banyak dampak mudaratnya yaitu dibanding manfaatnya, karena kebanyakan mereka itu hidupnya itu tanpa beradab, tanpa berbudaya, seperti itu kan, kebanyakan seperti itu. Karena perilaku ataupun perbuatan mereka seperti itu dia karena kelompok kami ingin ada perubahan terhadap pengemis tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke, maaf barusan saya keluar Zoom, ketendang kayaknya. Kita lanjut. Dari tim 12, Teh Tina. Saya akan menyanggah tadi pendapat tadi yang dikasih bagaimana kalau orang tidak mau gitu. Kan kita tidak bisa memaksa mereka masuk organisasi ini gitu. Kita kan cuman terus yang bisa kita bantu ya finansial, ya kenapa enggak gitu. Udah, cuman segitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari tes ini, dan ini untuk terakhir, tes ini boleh ambil kesimpulan dari argumen tim kontra. Silahkan. Tes ini. Oke, izin menanggapi ya. Sebelumnya maaf off cam karena sinyal lagi. Di sini jadi, saya ya boleh. Jadi tes ini sebagai argumen terakhir ya, boleh sekalian nanti ambil kesimpulan dari argumen tim kontra. Boleh. Oke, izin menanggapi ya. Yang pertama, sedekah yang dari Kak Advi ya, mempermasalahkan sedekah lebih baik kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, pertanyaannya, apa sih bedanya sama orang yang kita sering lihat ya, orang-orang yang pesantren gitu, yang meminta donasi ke setiap rumah, dari rumah ke rumah, kayak minta donasi gitu. Nah, apa perbedaannya pengemis sama orang yang meminta donasi atas peduli amal atau kayak masjid atau pesantren gitu ya? Apa bedanya? Nah, dalam sudut pandang mendiskriminasi gitu, menumbuhkan sikap empati, saling menolong. Jadi di sini itu sedekah itu luas ya, mencangkupnya tuh luas, nggak harus dengan finansial, bisa juga dengan kayak seperti dan di pro gitu ya, kayak memberikan pelatihan. Tapi kan tidak semua orang itu dapat mengikuti atau dapat bekerja karena kan dengan beberapa alasan. Seperti yang saya udah kasih tahu ya, mungkin ada kayak ekonomi, mungkin ada orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarganya, atau anak kecil yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi banyak ya alasannya gitu. Nah, di sini juga saya menjawab dari Kasapta, persepsi gitu ya. Kayak orang itu setiap pengemis itu negatif. Ada yang uangnya ada yang digunakan yang tidak benar. Tapi di sini tuh tidak semua pengemis itu melakukan hal tersebut, tidak melakukan hal negatif gitu ya. Ada alasan tertentu. Dan menurut saya pengemis itu bukanlah suatu tindakan kriminal atau kejahatan. Dan sedekah itu bebas ya, maksudnya tidak ada hukumnya kayak haram atau makruh gitu ya. Jadi untuk memberi sedekah itu hukumnya sunnah, ke siapapun boleh. Nah, di sini juga saya akan memperkuatkan dari pertanyaan Kak Fauzan atau Kak Moh Nasir ya, yang mental untuk pengemis gitu, mental pengemis karena dikasih sedekah, mental mereka kayak semakin melunjak gitu ya.
sebenarnya itu setiap pengemis itu kan beda-beda ya. Gak semua pengemis itu niatnya jelek gitu. Kayak dari orang-orang kayak orang yang memberikan uang atau memberikan pekerjaan, latihan, itu tidak semua pengemis itu tidak bisa mengikuti tersebut. Dan mungkin Ya, boleh lanjut. dan mengapa orang yang mengemis itu disalahartikan oleh sebagian orang? Apakah mengemis itu dapat merugikan seseorang? Kenapa mengemis tidak diperbolehkan? Dan saya juga ada pertanyaan yang terakhir ya. Apakah mengemis merupakan sebuah kejahatan? Mohon tanggapannya dari tim pro mungkin. Boleh mungkin diselesaikan dulu tes ini, baru nanti sekaligus dijawab. Oke. Dari tim 1, silahkan beri tanggapannya dan sekaligus ambil kesimpulan dari tim pro. Baik, izin menjawab pertanyaan yang tadi. Kalau disebut sebagai penjahat ya pasti tidak. Saya juga tidak mengatakan bahwa semua pengemis itu mentalnya akan rusak, tapi hanya lebih ke kiat-kiat untuk menyempur gitu. Karena saya pernah dengar guru saya ngomong ke kita tuh gini, setiap amal yang kita berikan itu belum pasti akan diterima gitu. Sebagai jadi saya hanya ingin memastikan uang yang saya berikan atau tindakan yang saya berikan itu efektif dan kedepannya akan membuahkan perbaikan baik dari mentalnya ataupun mindsetnya gitu loh. Jadi mungkin kesimpulan dari tim pro, kami tidak sepenuhnya melarang untuk seseorang memberi uang kepada pengemis, tapi kami hanya menyarankan bahwa kita tuh bisa bisa melakukan hal yang lebih dari itu gitu loh. Jadi kenapa tidak, daripada kita hanya ngasih uang 10.000, hanya ngasih uang 20.000, kita bisa loh ngelakuin hal yang lebih dari itu kalau mau. Emang belum ada tidak ada jaminan semua pengemis bisa ikut ke pelatihan ataupun apapun itu, tapi kan setidaknya gitu loh ada effort untuk memastikan bahwa si pengemis itu akan jadi lebih baik hidupnya. Mungkin sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin sesi Zoom Meet hari ini kita tutup. Kalau masih kurang, kita adakan di luar lain saja. Nah, kita bisa lihat dari dua kubu ini sudut pandang yang berbeda mengenai pengemis. Kedua-duanya bisa benar dan kedua-duanya bisa salah. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi si pengemis tersebut. Nah, karena kita nggak ada materi sampai ke sana, untuk lebih konkretnya ke depan kita mungkin observasi bagaimana menangani hal tersebut hanya dengan cara memberi pun menggunakan hal lain. Jadi kedua-duanya bisa dipakai tergantung kondisi dan situasi ataupun psikologi si pengemis tersebut. Oke, jadi mungkin itu ya.
pertemuan kita hari ini cukupkan sekian. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah hadir dan juga sudah sabar dalam masuk atau kontribusi dalam Zoom Meet kali ini. Semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Semoga sesuai ekspektasi. Kalaupun tidak, mari kita perbaiki di lain hari. Oke, jazakumullahu khairan katsiran. Saya undur diri dan akan saya tutup. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.